Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuraida dengan NIM 18021-2014, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi Letting 2018 Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran dikatakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Atau media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik dalam melakukan proses belajar mengajar. Jenis-jenis media pembelajaran. 1. Media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat. Contohnya seperti foto, gambar, kartun, grafik, dan lain-lain. Yang kedua ada media audio. Media audio yaitu media yang hanya dapat didengar. Contohnya seperti radio, MP3, dan kaset audio. Kemudian yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual yaitu media yang dapat dilihat dan dapat didengar. Contohnya seperti video, film, dan sound slide. Yang keempat, ada media multimedia. Media multimedia yaitu media yang dapat menyajikan unsur secara lengkap. Contohnya animasi, jaringan internet, dan media-media yang berbasis komputer. Yang kelima, media realita. Media realita yaitu media yang ada di lingkungan alam, baik digunakan secara hidup atau sudah diawetkan. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, herbarium, dan spesimen. Perbedaan penggunaan media pembelajaran di dalam negeri dan di luar negeri. Di Indonesia sendiri, kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih dengan cara menyampaikan materi dengan audiovisual. Media-media pembelajaran tradisional juga masih digunakan, seperti buku, pulpen, pensil, papan tulis, dan alat-alat tulis lainnya masih sangat digunakan di Indonesia. Hanya saja, tidak menyeluruh, tidak semua masyarakat Indonesia dapat mencicipi teknologi tersebut. Hanya di kota-kota besar yang akses internetnya bagus dan pembangunannya bagus, mereka bisa menggunakan teknologi-teknologi itu. Sedangkan di daerah-daerah terpencil, kerap kali masih menggunakan media-media tradisional. Penggunaan media teknologi dalam pembelajaran juga terhambat karena sumber daya manusianya yang kurang. Banyak guru atau pendidik yang masih belum bisa memanfaatkan teknologi-teknologi dalam proses belajar mengajar. Sedangkan di luar negeri, penggunaan media pembelajaran teknologi sudah sangat lama digunakan. Penyampaian pembelajaran dan perkuliahan secara massal melalui alat pemancar seperti radio sudah sangat sering digunakan dan sudah tumbuh berkembang dengan sangat baik. Di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, Jerman, dan Cina, dan negara-negara maju lainnya, mereka sudah menggunakan kegiatan pembelajaran global, yaitu pembelajaran yang tidak lagi dibatasi oleh ruang-ruang kelas. Kebebasan belajar dengan menggunakan media pembelajaran yang optimal, menggunakan perangkat broadcasting seperti radio, televisi, dan perangkat networking lainnya. Juga di luar negeri, penggunaan media audio menjadi salah satu media yang dipilih. Di Australia dan New Zealand, pemanfaatan siaran radio untuk pendidikan telah meluas sampai ke daerah-daerah terpencil sekaligus.
Di Australia sendiri, mereka mempunyai podcast di setiap mata kuliahnya masing-masing. Sedangkan di Jepang, mereka memanfaatkan siaran televisi dan alat komunikasi lainnya dalam proses penyampaian pembelajaran. Walau pada awalnya, mereka hanya menciptakan televisi tersebut sebagai hiburan semata. Tetapi para ahli melihat media ini cocok digunakan dalam proses penyampaian pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran yang cocok digunakan di jurusan Pendidikan Teknologi Informasi atau PTI. Sesuai dengan namanya, Pendidikan Teknologi Informasi. Tentunya kita harus memanfaatkan teknologi-teknologi dalam proses belajar mengajar. Kita dapat menggunakan media audiovisual dengan cara menggunakan infokus dalam penyampaian materi baik secara tulisan maupun video. Kemudian kita juga sangat membutuhkan praktikum, di mana dengan adanya praktikum mahasiswa dapat mempraktekkan atau mencoba langsung materi-materi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dan kita juga dapat memanfaatkan website atau aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dalam proses belajar mengajar. Baik, sekian pembahasan mengenai media pembelajaran dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.